Dan pemirsa Spotlight, langsung saja kita simak perjalanan Dono Warkop dalam meniti karirnya sebagai pelawak legendaris di Indonesia dalam informasi berikut ini. Kalau sudah tua, siapa yang mau ngurusin? Kalau udah tua sih gampang, Bu. Masukin aja panti jompo. Leker kos on derongkos. Di era 80-an hingga 90-an, nama Warkop DKI selalu dinanti. Kemunculan film Warkop yang biasanya dirilis menjelang libur lebaran dan tahun baru selalu ditunggu oleh para penggemarnya. Nama Warkop DKI semakin melejit berkat film-film komedi mereka yang mengandalkan komedi slapstick dan perempuan-perempuan cantik. Keterlibatan almarhum Wahyu Sardono bersama Warkop lantaran ajakan dari Kasino yang sudah terlebih dahulu bergabung dalam Warkop Prambors bersama Nanu dan Rudy Badil. Melihat wajah Dono yang terkesan deso dengan logat Jawa yang kental, Kasino mengajak Dono untuk bergabung menjadi anggota Warkop 1 tahun setelah Warkop Prambors dibentuk pada tahun 1973. Berawal dari acara obrolan malam di warung kopi yang disiarkan di Radio Prambors, nama Warkop pun mulai banyak dikenal banyak orang. Dengan humor cerdas dan lawakan yang sedikit menyentil pemerintah, tawaran demi tawaran pun mulai mendatangi Warkop. Ketika ketenaran mulai menghampiri Dono dan rekan-rekannya, mereka didaulat untuk tampil di panggung. Hal ini membuat salah seorang personil Warkop Prambors, Rudy Badil, yang mengalami demam panggung memilih mengundurkan diri. Dan setelah menjalani beberapa kali syuting film, Nanu pun memilih mengundurkan diri. Dengan 3 personil yang tersisa yaitu Dono, Kasino, dan Indro, mereka pun melanjutkan langkahnya dan mencatatkan diri sebagai grup lawak nomor 1 di Indonesia dengan mengusung nama Warkop DKI. Halimah! Iya, Nya. Bawa mereka ke kamarnya. Baiknya. Kalem dikit dong. Nyodok aja lo ke bemo. Belum apa-apa, Bebo sudah melanggar. Laris manis. Setelah ditinggalkan selamanya oleh 2 orang personilnya yaitu Nanu dan Kasino, Warkop kembali harus kehilangan salah seorang personilnya kembali. Dono Warkop menutup usianya di Rumah Sakit St. Carolus pada tanggal 30 Desember 2001. Dono yang menderita kanker paru-paru sempat dilarikan ke rumah sakit 1 hari sebelumnya dari rumah salah seorang anggota keluarganya yang terletak di Bogor. Sebelumnya, Dono yang sedang sibuk syuting sinetron bersama Indro sudah beberapa kali menjalani perawatan. Dono juga sempat menjalani operasi tumor di Jakarta pada tanggal 25 September 2000. Sejak itu, Dono harus berulang kali ke dokter untuk menyembuhkan penyakitnya. Sejak penyakitnya kambuh kembali, kondisi Dono semakin memburuk. Pada saat-saat terakhir, dokter di rumah sakit masih mencoba mengeluarkan cairan yang sudah memenuhi kedua paru-parunya. Namun Tuhan berkehendak lain. Di hadapan Indro dan Rudy Badil, Dono menghembuskan nafas terakhirnya. Jenazah almarhum Wahyu Sardono pun dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Dan kini seiring dengan mencuatnya kasus perseteruan antara Eyang Subur dengan Adi Bing Slamet, muncul kabar tak sedap mengenai kepergian salah satu pelawak legendaris Indonesia ini. Menurut salah satu portal berita online, salah seorang mantan murid Eyang Subur yang bernama Joko Triyono mengungkapkan jika almarhum Wahyu Sardono meninggal karena telah menjadi korban Eyang Subur. Namun hingga kini berita tersebut hanya merupakan gosip. Almarhum Wahyu Sardono yang lahir pada tanggal 30 September 1951 memiliki zodiak Libra. Jika melihat karakternya, pria yang berzodiak Libra biasanya idealis, senang membaca, diplomatis, dan bersahabat. Bagaimana dengan sosok Dono? Seringnya Dono yang sebagai aktivis mahasiswa terlibat dalam aksi demo, menandakan jika Dono adalah seorang yang idealis. Dengan intelektualitasnya yang tinggi, Dono tidak takut untuk menyuarakan idealismenya. Walaupun sebagai pelawak, almarhum Wahyu Sardono juga dikenal sebagai dosen sosiologi di kampus alma maternya. Hal ini membuktikan jika Dono adalah orang yang senang membaca berbagai macam referensi sebagai bahan mata kuliahnya. Di dalam Warkop, Dono lebih banyak berperan sebagai penyambung lidah antara pihak luar dengan Warkop. Hal ini membuktikan jika Dono dipercaya oleh teman-temannya sebagai sosok yang mampu berdiplomasi dengan pihak luar. Sehingga Warkop tetap dapat menjaga hubungan baik mereka dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan Warkop. Dono merupakan orang yang bersahabat. Terlihat saat dirinya meninggal dunia, tidak hanya anak-anaknya dan sahabat Indro yang bersedih, tapi juga rekan-rekan artis lain, wartawan, dan para penggemarnya turut menangisi kepergian Dono. Y volar.
berkarya di dunia lawak tanah air, nama Warkop kerap kali menjadi batu loncatan bagi banyak pelawak muda. Sebut saja tuh Bagus Deddy Gumelar atau yang lebih dikenal sebagai Miing Bagito adalah salah seorang pelawak yang mengawali karirnya saat dirinya diajak oleh Kasino untuk menjadi staf asisten Warkop pada tahun 1986. Tugas Miing adalah mempersiapkan semua perencanaan pementasan Warkop termasuk materi guyonannya. Tidak hanya menjadi asisten, beberapa kali Miing juga terlibat langsung bermain dalam film Warkop. Menurut Miing, di Warkop dirinya banyak belajar tentang profesionalitas kerja. Selain Miing, masih ada pelawak lain yang mengawali karirnya sebagai pelawak di Warkop, yaitu almarhum Taufik Safalas, Ulfa Dwiyanti, dan banyak lagi yang lainnya. Biasanya, mereka di awal bekerja membantu Warkop, dan ketika sudah terlihat potensinya, maka akan diajak bermain oleh Warkop. Setelah mulai dikenal orang, mereka pun mengembangkan karir mereka sendiri. Dari sekian banyak film yang telah dihasilkan oleh Warkop, terselip lokasi syuting menarik yang kerap digunakan oleh mereka. Dan tanpa sadar, Warkop telah mengenalkan beberapa objek wisata menarik yang dimiliki oleh Indonesia. Sebagian personil Warkop yaitu Dono, Kasino, dan Nanu adalah anggota Mapala UI, yaitu perkumpulan mahasiswa pecinta alam di kampus mereka. Maka tidaklah heran banyak film-film Warkop yang memiliki adegan camping di gunung yang melibatkan aktivitas mereka sebagai pecinta alam. Salah satu tempat yang sering mereka pakai untuk lokasi syuting adalah Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Selain itu, Kebun Raya Cibodas di kaki Gunung Gede pun tak luput dari daftar tempat wisata yang menjadi lokasi syuting Warkop DKI. Dalam film Pintar-Pintar Bodoh, untuk pertama kalinya Warkop melakukan syuting di pantai. Di film itu terdapat adegan di mana Kasino yang sedang bernyanyi lagu Sikodir Cekere Dekil, sebuah lagu bergaya India tapi dengan lirik Banyumasan sambil diganggu Dono dari kejauhan. Dalam film Gengsi Dong, Dono yang memakai nama Raden Mas Ngabe Slamet, Condro Wiryo Tikto, Edi Pranoto, Joyo Sentiko, Mangundir Jokusumo berperan sebagai anak juragan tembakau paling kaya di kampung. Adegan film dibuka dengan Dono yang bangga membawa pengumuman ujian masuk perguruan tinggi membelah perkebunan tembakau. Adegan ini dibuat di Wonosobo yang saat ini terkenal sebagai kawasan Argo Wisata. Dan masih banyak lokasi wisata dan tempat menarik lainnya yang sering menjadi lokasi syuting grup lawak legendaris Warkop. Dan pemirsa Spotlight, itulah tadi perjalanan karir seorang Dono Warkop. Dengan intelektualitasnya yang tinggi, almarhum Wahyu Sardono telah membuktikan jika seorang pelawak harus melawak menggunakan otak dan juga hati.